Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita membahas tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna semangat menuntut ilmu. Selanjutnya, setelah menonton video, siswa dapat menguraikan penerapan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti disajikan e-book, siswa dapat menyimpulkan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya. Kita masuk pada pengertian terlebih dahulu. Pengertian ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Jadi ilmu itu artinya mengetahui. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi harusnya seorang yang berilmu itu intinya menjadi manusia yang lebih baik. Ilmu dibagi dua. Dalam Islam itu ilmu dibagi dua, yaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib. Jadi ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Jadi ada 3 unsur dalam ilmu agama itu. Yang pertama adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah, jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia. Ya. Ada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, penelitian, kedokteran, fisika, kimia, astronomi, geografi, matematika, dan sebagainya ya. Itu fardu ain. Kenapa disebut fardu ain? Seperti biasa yang kalian ketahui, fardu ain itu kewajiban yang melekat pada setiap individunya. Jadi kewajiban yang melekat pada setiap individunya. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang telah gugur apabila sudah dilaksanakan oleh sebagiannya. Ya. Jadi kalau fardu ain berarti kalian wajib belajar agama, itu hukumnya wajib. Ya, walaupun belajar itu seperti kalian ketahui, belajar itu wajib hukumnya untuk muslim laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ilmu agama itu wajib, ya wajib dipelajari. Maaf datal hidung ibu. Kita lanjutkan tentang hadis ya. Kita akan membahas dulu satu persatu. Kita mengupas tentang hadis menuntut ilmu biar kalian lebih kuat pemahamannya. Hadis yang pertama adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi ini adalah salah satu yang menguatkan kalian mengapa kalian itu wajib menuntut ilmu, karena itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran juga ada. Ini penjelasannya dalam hadis ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak terbatas hanya pada kaum laki-laki saja atau perempuan saja, seperti itu ya. Tadi ilmu yang wajib apa? Wajib dipelajari tadi ya, ilmu agama. Jadi wajib belajar. Jadi laki-laki atau perempuan itu wajib belajar. Selanjutnya kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, hadis yang kedua adalah man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Man salaka thoriqan, barang siapa berjalan untuk mencari ilmu. Man salakan thoriqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, sahalallah, Allah akan memudahkan, lahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi Allah akan memudahkan
dirinya jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya untuk menuju surga. Maksudnya gimana? Ketika seseorang itu pergi untuk belajar atau menuntut ilmu, tentu berbeda-beda kesulitan yang ditemuinya. Misalnya ada yang pergi belajar, seperti kalian ada yang pergi belajar itu mengendari motor, ada yang pergi belajar itu jalan kaki, ada yang pergi belajar itu naik bis. Ya, macam-macam kendalanya dan macam-macam kesulitannya. Semakin sulit kalian mendapatkan sesuatu, walaupun misalnya datang ke sekolah itu sama-sama untuk belajar agama, tapi pahalanya beda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena kesulitan tiap orang itu berbeda-beda. Semakin sulit dan semakin mampu ia mengatasi kesulitan, dia akan lebih banyak nilai kebaikannya atau mendapatkan lebih banyak pahalanya. Jadi ketika misal kamu baru turun dari rumah udah misalnya kehujanan ataupun kebanjiran, untuk sampai ke sekolah itu sulit sekali. Terus kan niat kamu untuk pergi ke sekolah itu kamu teruskan dengan sampai ke sekolah, insya Allah Allah mengganti semua itu dengan kebaikan yang berlipat ganda buat kamu. Jadi siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya menuju surga. Karena kita mencari ilmu tadi apa? Adalah kewajiban, kan setiap laki-laki maupun perempuan itu wajib menuntut ilmu. Ketika kamu sudah meniatkan untuk mencari ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan apabila akan terjadi sesuatu, itu kamu berada di jalan Allah, fi sabilillah, ya. Orang belajar itu fi sabilillah. Selanjutnya hadis yang ketiga adalah ya, bismillah. Man arada dunya fa'alaihi bihi ilm. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Jadi, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'il. Jadi, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bi'il. Jadi, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Ya, ini diterangkan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Maksudnya apa? Apabila kita ingin kesuksesan atau kesejahteraan di dunia, kita wajib memiliki ilmu. Itu Allah telah memberitahu kita melalui Rasulnya. Kalau manusia itu pengen sukses, pengen bahagia, dia harus memiliki ilmu. Memiliki ilmu sini digambarkan adalah dapat kalian bayangkan misalnya ketika seseorang itu sekolah dengan orang tidak sekolah, dalam kehidupan dunia yang nyata ini akan berbeda. Akan berbeda misalnya untuk orang yang kerjaannya berpeluh, lelah, keringat, itu tidak diperlukan pendidikan yang tinggi. Cukup tamatan SD ataupun tidak sekolah bisa melakukan hal itu. Tapi untuk orang yang ingin kerjaannya tidak panas, di tempat yang teduh, tempat yang sejuk, tentu dituntut keahlian tertentu. Keahlian tertentu itu didapatkan dengan cara kalian belajar. Nah, di dalam kehidupan dunia saja sudah nampak kan, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu berbeda. Berbeda dalam hal mendapatkan pekerjaannya, ya. Walaupun kebahagiaan itu orang masing-masing yang tahu. Cuma kalau di dunia saja sudah nampak seperti itu, apalagi di akhirat. Ya, misalnya kayak gini. Ketika kamu melakukan suatu ibadah, misalnya kamu mengetahui kalau sholat sunnah subuh itu keutamaannya melebihi dari dunia dan seisinya, kan? Apabila kamu mengetahui itu, karena kamu sudah dapat ilmunya, jadi kamu itu bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Lain halnya dengan orang yang tidak tahu ataupun belum mengerti kalau keutamaan sholat sunnah subuh itu seperti dunia dan seisinya, dia lalai. Malahan mungkin dia tidak mengerjakan sholat sunnah itu. Nah, seperti itu ya. Ataupun orang yang mengetahui kalau sholat itu wajib,
atau sholat itu ibadah yang pertama kali ditanya ketika seseorang itu meninggal dunia, dia akan bagaimana caranya dia akan mengusahakan tidak lalai dalam sholatnya, selalu berusaha untuk menjaga sholatnya, seperti itu. Jadi ketika kamu mengetahui tentang sesuatu, kamu akan berusaha menjadi lebih baik lagi, ya, untuk mendapatkan itu. Kalau tidak, orang itu cenderung akan lalai, ya, seperti itu ya. Misalnya tadi kan udah dicontohkan, apabila ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kamu harus berusaha sekolah untuk lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Apabila kamu ingin kehidupan akhirat yang lebih baik, kamu harus berusaha bagaimana caranya mengetahui amalan-amalan yang biar tidak merasa gersang. Jadi amal tanpa ilmu itu kurang meresap di dalam hati. Bukannya tidak boleh ya, tapi kurang meresap ke dalam hati. Kita lanjutkan tentang pembahasan tadi hadis. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi memiliki ilmu itu wajib apabila kalian ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Tadi diimbangi dengan kalau kita bekal ilmu untuk akhirat itu ilmu-ilmu agama, kita mengetahui bagaimana keutamaan amalan-amalan kita. Demikian ya. Kita lanjutkan lagi kepada ilmu tadi. Sebelum seseorang itu menuntut ilmu, yang terpenting adalah adab dalam menuntut ilmu, karena dengan adab dalam menuntut ilmu akan memudahkan seorang penuntut ilmu mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Jadi, selanjutnya, dalam menuntut ilmu tidak bisa dilepaskan dari peranan seorang guru. Karena itu, akhlak atau adab seorang penuntut ilmu terhadap guru haruslah diperhatikan. Jadi gini, kalau seseorang itu menuntut ilmu, tidak mungkin dia belajar sendirian. Tentu ada seseorang atau orang lain yang membimbingnya. Orang yang membimbingnya itu adalah guru. Jadi apabila kamu ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmumu, kamu harus memperhatikan akhlak atau adab kamu terhadap guru. Yang pertama adalah mahabbah atau cinta kepada guru. Cinta di sini bukan dalam artian cinta nafsu ya. Cinta itu bisa juga tanpa ada nafsu, bisa juga. Jadi tidak harus selalu cinta itu kalian pikirkan dengan hawa nafsu ya. Jadi mencintai seorang guru itu bisa dibuktikan dengan cara kamu sering mendoakan. Karena kamu sering mendoakan akan menurunkan ilmu dan keberkahannya. Jadi ada ketika kita belajar itu ada masanya kita tidak merasa mudah untuk menyerap ilmu, merasa kenapa kok tidak bisa-bisa. Ada masanya kita seperti itu. Caranya adalah dengan mendoakan guru tersebut. Alangkah lebih baiknya detail. Ya Allah, misalnya Bapak ini saya ampunkanlah dosa-dosanya, berikanlah beliau rezeki yang lancar, ataupun bimbinglah selalu jalannya, jauhkanlah dia dari mara bahaya, berikanlah keberkahan dalam hidupnya. Bisa seperti itu ya, karena doa yang baik itu akan kembali ke orang yang mendoakan ya. Doa yang baik itu akan kembali ke kita. Jadi sering-seringlah mendoakan guru kamu ya. Imam Ahmad bin Abbas, murid Imam Syafi'i, selalu mendoakan gurunya. Jadi Imam Ahmad bin Abbas itu selalu mendoakan gurunya. Selanjutnya bukti cinta lagi tadi, sering mendoakan. Selanjutnya adalah biasa menyebut kebaikan guru. Biasa menyebutkan kebaikan guru, jangan sebut keburukannya. Karena manusiawi, guru itu juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ini kesalahan ya, maksudnya kesalahan yang manusiawi. Bukannya misalnya gurunya mengajarkan yang narkoba, misalnya kayak gitu, bukan. Tapi dalam artian kesalahan yang manusiawi. Jadi
sebutkanlah kebaikan-kebaikannya, menceritakan kebaikan-kebaikan guru tersebut. Misalnya cerita dengan temannya, guru saya itu baik, perhatian, bla 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 sebagainya ya. Nah, itu. Misalnya guru saya itu sabar, misalnya seperti itu. Selanjutnya, jangan biasakan berprasangka buruk pada guru. Ya, jangan biasakan berprasangka buruk pada guru. Jadi misalnya kamu ketemu guru, ternyata gurunya tidak senyum atau gurunya tidak melihat kamu. Jangan biasakan, ih, kok seperti itu? Jangan biasakan ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Jadi jangan biasakan berprasangka buruk pada guru. Jadi mahabbah itu, menumbuhkan cinta itu dengan sering mendoakan, biasa menyebutkan kebaikan, nah, jangan sebut keburukannya. Selanjutnya, tidak berprasangka buruk dengan guru. Jadi 3 ya, mahabbah itu. Misalnya diantaranya adalah sering mendoakan, biasa menyebutkan kebaikan, jangan berprasangka buruk dengan guru. Selanjutnya, tata krama, adab tata krama. Tuh tadi ya. Adab tata krama, salam terlebih dahulu saat berpapasan dengan guru. Ya, apabila kamu bertemu dengan gurumu, berilah salam. Ya, salam dengan guru ketika berpapasan, salam. Ucapkanlah salam dengan guru. Tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. Ya, tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. Ta'jim. Diam, dengarkan. Seperti itu. Tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. Jadi, tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan. Kalau gurunya tidak nanya, kamu tidak usah ngada-ngada, tidak usah ngomong-ngomong yang tidak jelas tuh. Sebelum bertanya, seandainya kamu ingin bertanya, hendaklah minta izin kepada guru. Maaf ibu, maaf bapak, izin bertanya. Seperti itu ya. Maaf ibu, maaf bapak, izin bertanya. Selanjutnya, tidak menyangkal perkataan guru. Walaupun kamu merasa pendapat kamu itu benar, kamu tidak boleh menyangkal perkataan guru. Ya. Selanjutnya, tidak menyalahi pendapat guru karena merasa lebih benar atau lebih mengetahui daripada guru. Ya, tidak menyalahi pendapat guru. Maaf Pak, kan bukan gitu. Biasanya suka ngeyel. Tuh, itu termasuk dalam perkara kurang adab. Ya, kurang adab. Karena kurang adab membuat ilmu itu tidak berkah. Ketika ilmu itu tidak berkah, tidak akan ada gunanya ilmu itu kepada kamu, ya. Sini kita sedang membicarakan tentang keberkahan. Tidak berbisik-bisik dengan orang lain di hadapan guru. Dengan orang lain aja, di hadapan orang lain, misalnya kamu berteman bertiga lalu berdua kamu bisik-bisik di depan teman kamu, itu tidak boleh. Apalagi di depan guru, tidak boleh berbisik-bisik di depan guru. Tidak memalingkan muka ke kiri, ke kanan saat berada di hadapan guru. Selanjutnya, hendaknya duduk dengan tenang dan beradab di hadapan guru. Ini ada cerita seperti ini. Pada zaman Rasulullah, para sahabat itu ketika belajar kepada Rasulullah, itu mereka duduk ta'jim. Ta'jim itu diam. Jadi digambarkan, para ulama menggambarkan seolah-olah apabila ada burung hinggap di kepalanya, burung itu tidak akan bergerak. Karena saking tajamnya, mereka itu bisa dikatakan seperti sebuah pohon. Seperti sebatang pohon. Seperti sebatang pohon. Tidak bergerak, khusyuk. Khusyuk, mendengarkan. Khusyuk ya. Imam Syafi'i, itu muridnya Imam Malik itu, tidak berani membuka buku. Kalau kita buka buku itu kan ada suaranya gini. Tuh. Ada suara seperti itu. Beliau itu tidak berani membuka buku ketika Imam Malik itu sedang berbicara. Kenapa? Beliau takut mengganggu gurunya, mengganggu konsentrasi gurunya, atau mengalihkan perhatian gurunya. Nah, begitulah ulama-ulama terdahulu itu belajar dengan gurunya. Mereka sangat takjim, bukan seperti sekarang. Lenggok sana, lenggok sini ya, seperti itu. Jadi ketika kamu belajar itu duduklah dengan tenang. Duduk dengan tenang, jangan goyang-goyang kaki, goyang-goyang kepala, itu tidak jelas ya. Jadi duduklah dengan tenang, berhadapan di hadapan guru.
Apabila guru berdiri, maka hendaklah ikut berdiri juga, menghormati guru. Seperti itu ya. Tidak berburuk sangka terhadap guru. Tadi adab dan tata keramanya tidak berburuk sangka. Jadi Imam Syafi'i memiliki 6 nasihat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ini nasihat Imam Syafi'i. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan kamu peroleh kecuali dengan 6 perkara. Ingatkan ya, kamu itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 perkara. Saya akan memberitahukan kepadamu secara terperinci. Pertama, kecerdasan. Ya, kecerdasan, semangat, kesungguhan, berkecukupan, bersahabat dengan guru, dan waktu yang panjang. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kecerdasan. Jadi, ketika seseorang itu menuntut ilmu, dia itu harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini bukan berarti dia itu harus pintar, tidak. Kecerdasan di sini adalah usaha. Ada yang menggambarkan kecerdasan ini adalah segala sesuatu yang baik, yang wangi. Jadi ketika seseorang itu belajar, usahakan kamu itu selalu dalam kondisi baik, dalam kondisi bersih, dalam kondisi wangi. Itu mempengaruhi juga kepada daya serap kita. Jadi ketika kamu itu belajar, usahakan kamu dalam kondisi bersih, kondisi rapi, kondisi wangi, ya seperti itu. Selanjutnya, kecerdasan itu adalah kesiapan kamu untuk belajar. Kecerdasan itu kesiapan untuk belajar. Jadi kesiapan di sini maksudnya adalah pikiran tidak kemana-mana, konsen. Ketika kita belajar itu, misalnya kamu belajar pelajaran agama, kamu konsen cuma dengan fokus dengan pelajaran agama, bukan kamu memikirkan yang matematika, geografi, kimia, seperti itu bukan. Ketika kamu belajar sesuatu, kamu fokus. Ya, misal kamu sedang dalam kondisi belajar fisika, kamu fokus belajar fisika saja. Ke saat itu pemikiran kamu hanya kamu tuangkan untuk fisika, bukan memikirkan segala sesuatu yang berbeda, yang lain gitu. Itu kecerdasan, kesiapan kamu ya. Selanjutnya semangat. Nah, untuk belajar itu memang haruslah bersemangat, perlu semangat. Semangat itu apa? Semangat itu adalah kemauan yang kuat. Jadi kemauan yang kuat. Jadi tidak berarti misalnya kamu baru kena hujan sedikit atau baru pusing kepala sedikit, udahlah enggak sekolah, udahlah enggak usah belajar. Tuh, itu namanya kurang bersemangat. Kesungguhan. Kesungguhan, sungguh-sungguh. Ketika kamu seseorang itu menuntut ilmu, dia itu harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam artian sampai dia bisa menguasai ilmu tertentu. Ilmu itu maksudnya. Kamu belajar misalnya belajar mengaji, kamu akan terus berusaha sampai kamu bisa mengaji. Nah, seperti itu. Itu namanya sungguh-sungguh, kesungguhan. Betul-betul. Tidak mudah kalau di goda-goda atau mendapatkan godaan, kamu akan mulai berbelok-berbelok. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya berkecukupan. Berkecukupan di sini maksudnya adalah dalam segi materi, ya. Materi maksudnya adalah ketika kamu menuntut ilmu, ketika seseorang menuntut ilmu itu, dia itu perlu juga materi, ya. Perlu juga uang, perlu juga selain uang itu dia itu memerlukan pengorbanan waktu, ya. Kesempatan maksudnya daripada kamu main, kamu lebih mementingkan belajar. Sebenarnya kamu bisa main, sebenarnya kamu bisa nonton, tapi kamu lebih memilih belajar. Itu kan pengorbanan juga, ya. Selanjutnya tentang materi tadi. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, memang diperlukannya materi. Misalnya ongkos. Kan kamu mau belajar, mau ke sekolah perlu ongkos untuk beli bensin. Atau kamu mau belajar perlu kuota, perlu uang juga kan? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya bersahabat dengan guru atau dekat dengan guru. Nah, jadi guru itu jadikanlah orang yang terdekat buat kamu. Maksudnya terdekat dalam artian kamu itu menjadi orang yang dekat, tapi dalam artian tidak berlebihan. Ya, dekat tapi tidak berlebihan. Jadi kamu itu bisa bertanya apapun dengan guru kamu.
Kalau kita dekat dengan guru kan kita bisa bertanya. Tuh. Jadi tidak terlalu menjaga jarak, selain kamu itu beradab juga ya, beradab juga, tapi kita tidak menjaga jarak yang terlalu berlebihan. Jadi bersahabat dengan guru, dekat dengan guru. Misalnya kayak gini caranya. Ketika kamu berada di dalam suatu kelas, kamu jangan pilih duduk yang paling belakang, duduk paling depan. Kenapa? Biar dekat dengan guru tadi. Ketika kamu dekat, kamu mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurumu. Lain halnya apabila kamu di belakang dengan posisi kamu sedang mengantuk. Nah, ketika guru kamu menjelaskan, nanti kamu bisa berpikiran yang lain-lain. Misalnya, kamu sedang ngantuk-ngantuk nih. Nah, kamu tidak fokus dengan gurumu. Nah, gurumu berbicara keras, tapi dengan mimik wajah yang biasa saja. Tapi karena kamu mendengarnya ketika kamu sedang mengantuk, kamu tidak melihat ekspresi gurunya, nanti sampai di rumah ditanya, gimana tadi pelajarannya bang di sekolah? Gurunya marah-marah terus. Nah, seperti itu. Padahal kamu tidak lihat. Gurunya biasa-biasa aja, cuma menceritakan atau menjelaskan dengan nada yang keras agar diperhatikan. Ataupun memberi penegasan. Seperti itu ya. Selanjutnya, waktu yang panjang. Jadi ketika kamu belajar itu memang tidak ada yang instan. Belajar itu memerlukan waktu. Ya, waktu yang panjang. Seperti periwayat hadis itu, mencari hadis itu bukan cuma sehari 2 hari, tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mendapatkan satu buah hadis. Nah, seperti itu ya. Memerlukan waktu yang panjang. Kita memahami sesuatu itu tidak bisa serta-merta. Begitu kamu belajar hari ini serius langsung tahu, tidak bisa. Perlu ada proses. Nah, ketika kita berproses itu ada masanya kita itu salah. Salah itu diperbaiki. Oh ya, di sini salahnya, saya akan perbaiki. Oh, di sini kekurangannya, saya akan perbaiki. Nah, seperti itu. Jadi memerlukan waktu. Waktu tadi karena memerlukan waktu yang panjang, nah seperti di depannya perlu semangat dan kesungguhan. Ada orang yang tidak sabar, tapi kita harus melalui tahap-tahap itu. Seperti orang sekolah. Kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu bertahap. Pelan-pelan bertahap. Selanjutnya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu karena menjadi amalan yang tidak bisa berbuah ibadah kalau kamu tidak ikhlas. Jadi menuntut ilmu itu harus ikhlas. Ada tata krama. Tidak boleh menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia saja, seperti mendapatkan jabatan, pekerjaan, dan gaji tinggi. Bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan, bertakwa dan senantiasa takut kepada Allah, rendah hati dan tidak sombong. Ya, adab dan tata krama. Nih, selanjutnya penjabarannya, agar penuntut ilmu bersemangat untuk menuntut ilmu, yang harus diperhatikan adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas itu dengan niat, diniatkan dulu. Jadi ketika kita ingin belajar, kita harus ikhlas. Niatnya, keluruskan niatnya. Kalau semua itu kita niatkan untuk Allah, karena menjalankan perintah Allah. Jadi ikhlas. Selanjutnya adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Selanjutnya ada mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini seperti dalam yang dijelaskan oleh Imam Ghazali pada kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin jilid ketiga. Semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya. Dapat kalian pahami misalnya tadi semua manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Lanjutnya, dan orang-orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Selanjutnya, biarpun dia udah berilmu, dia udah mengamalkannya, dia akan celaka juga. Kenapa? Apabila dia tidak ikhlas menjalankannya. Jadi yang tidak celaka adalah
Orang yang berilmu, yang mengamalkan dan ikhlas. Tuh. Menyampaikan ilmu, mengamalkan, menyampaikan. Misalnya dari Abdullah bin sesungguhnya Nabi bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kan? Balighu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi tidak mesti seseorang itu sudah hatam semuanya baru dia berbicara. Kalau dia baru tahu satu hal, ya kasih tahu satu hal. Nah, seperti itu. Tidak mesti harus sampai tahu semuanya baru mengajarkan kebaikan. Enggak. Tapi kamu baru tahu yang sedikit nih. Misal kamu baru mengetahui keutamaan sholat asar. Keutamaan sholat asar. Jadi kamu ajak teman kamu, kalau sholat asar tuh jangan ditunda-tunda, nanti fadilahnya ini loh. Nanti kamu akan digolongkan kepada orang munafik kalau kamu sholat asarnya ditunda-tunda. Misalnya seperti itu. Ya. Sampaikan walaupun kita baru sedikit, ya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, tadi sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i kan, harus sabar dan tabah karena cobaan orang belajar itu banyak. Ya, cobaan orang belajar itu banyak. Nah, seperti kalian ini, ketika kalian lagi seru-serunya belajar, ada sebagian kalian teman-teman kalian itu yang bekerja, dapat uang, kan? Ada juga yang tergoda kan, enak ya, dia udah kerja, udah dapat uang, bisa beli ini, beli itu. Saya ini masih minta dengan orang tua, mana uang jajannya sedikit, harus mengerjakan tugas tuh kayak gitu. Sabar, kita harus sabar dan tabah dalam menuntut ilmu. Selanjutnya ketika seseorang itu menuntut ilmu, harus ada perubahan menjadi lebih baik. Ketika kamu belajar, kamu harus ada perubahan menjadi lebih baik. Kalau kamu belajar tidak membuat kamu menjadi lebih baik, berarti ada kesalahan dalam cara belajar kamu. Ya, ataupun apa yang kamu pelajari itu ada kesalahan kalau tidak ada perubahan. Ya. Selanjutnya ada materi atau modal, sama tadi. Ketika kamu menuntut ilmu kan kamu perlu uang, perlu biaya, perlu pengorbanan. Yang terakhir adalah agar bersemangat menuntut ilmu adalah cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Jadi bagaimana kalau teman saya itu sering mengajak nongkrong? Nggak usah. Ada masanya ketika itu kita sedang lemah atau sedang tidak bersemangat belajar. Kalau kita bersama terus dengan teman yang seperti itu, kita akan lalai. Jadi kalau bertemanlah dengan orang yang lebih, maksudnya orang yang nilainya bagus-bagus, orang yang rajin belajar, seperti itu. Nanti kita yang tidak rajin ini akan terbawa seperti itu, akan terbawa rajinnya, akan terbawa baiknya, seperti itu ya. Tapi kalau kamu suka berteman dengan orang yang suka nongkrong, suka nyantai, suka malas-malasan, kamu yang agak rajin ini bisa ikut ke seperti itu. Ya, bisa ikut seperti itu, malahan bisa lebih parah daripada temannya yang tadi yang suka santai-santai. Nah, seperti itu ya. Jadi memilih teman juga berpengaruh terhadap semangat orang menuntut ilmu. Itu harus diperhatikan. Selanjutnya adalah penerapan sikap semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah ikhlas dalam menuntut ilmu di sekolah, bertanya kepada bapak atau ibu guru jika dirasa ada pelajaran yang kurang dimengerti. Kalau apabila belum bisa mengaji, belajar mengaji dengan ustadz atau ustazah. Les jika memang perlu, bertanya kepada orang tua jika tidak tahu akan sesuatu hal. Contoh sikap semangat dalam menuntut ilmu. Contoh-contoh sikapnya adalah senang membaca buku-buku. Apakah kalian sekarang ini termasuk orang yang senang membaca buku-buku? Ya, buku-buku ini buku pengetahuan ya, bukan buku komik ya. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan.
Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik langit maupun di bumi. Dengan terus menelaahnya, suka baca buku astronomi, ensiklopedia, seperti itu ya. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Penuh semangat dalam menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Kita masuk pada kesimpulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau seorang yang berilmu. Jadilah kamu itu seorang yang berilmu. Berilmu ini alim ulama. Mungkin kita susah menjadi orang seperti itu. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu, orang-orang yang banyak-banyak, misalnya kalau dalam segi agama tuh orang yang banyak hafalannya, orang yang banyak menafsirkan hadis, seperti itu. Mungkin kita susah. Tapi jadilah engkau seorang, atau tidak menjadi orang yang berilmu, tapi jadilah seorang pencari ilmu. Orang pencari ilmu ini adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk belajar. Misalnya orang-orang yang sekarang berada di pondok-pondok pesantren, itu orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk belajar. Nah, karena kemungkinan akan sulit juga, karena situasinya sekarang kalian itu kan bukan mengkhususkan diri kalian untuk belajar, masih ada waktu pulang ke rumah, masih ada mainnya, masih ada santainya, seperti itu kan. Pendengar ilmu seperti kalian sekarang ini, pendengar ilmu, suka belajar, datang ke sekolah, itu pendengar ilmu. Kalaupun kamu tidak menjadi tidak berilmu, bukan pencari ilmu, ataupun bukan pendengar ilmu, jadilah pencinta ilmu. Orang yang mencintai ilmu itu apa? Orang yang suka lihat orang lain belajar. Ya, suka lihat orang lain belajar. Suka memfasilitasi orang lain belajar. Apa? Kamu perlu buku apa? Seperti itu ya. Tuh, memfasilitasi orang lain untuk belajar. Tapi jangan menjadi yang kelima, maka engkau akan binasa. Kenapa? Apa yang kelima itu? Dia tidak berilmu, tidak juga pencari ilmu, tidak suka mendengar ilmu, tidak juga mencintai ilmu. Tuh, jadi orang itu akan binasa. Ini Rasulullah yang mengatakan. Jadi orang yang tidak suka belajar, tidak suka sama orang-orang alim, tidak suka datang ke majelis-majelis untuk belajar, tidak juga mencintai orang-orang yang datang untuk belajar, itu dia akan binasa. Seperti itu ya. Jadi jadilah salah satu, kalian harus menjadi salah satu dari keempat orang ini, keempat ciri-ciri ini ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh seluruh umat muslim berjihad di jalan perang. Jalan lain berjihad dapat dilakukan dengan cara lain selain perang, yakni menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya dibiarkan begitu saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah ilmu dalam Islam terbagi menjadi 3. Yakni mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan. Mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan. Mempelajari seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukumnya adalah fardu, jadi wajib. Jadi setiap muslim itu wajib belajar. Selanjutnya, mengamalkan juga harus dilakukan, karena ilmu yang tidak diamalkan ibarat sebuah pohon yang tanpa buah. Jadi ilmu yang sudah dipelajari akan sia-sia, tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Selanjutnya mengajarkan. Ketika kalian menguasai suatu pengetahuan, alangkah lebih baiknya kalian mengajarkan, membagikan, bukannya pelit. Misalnya gini, kalian bisa bikin kue apa, ataupun kalian bisa bikin minuman apa. Ya, jangan pelit, kasih tahu aja ya. Alhamdulillah, sampai di sini penjelasan materi bab keutamaan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.